Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levia Anissa Fitriantika, NPM 14031010306 dari kelas Teknologi Baterai. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain baterai. Untuk outline-nya sendiri, di sini ada design of rechargeable battery, charge control, lithium-ion battery, electronic energy management, dan smart battery system. Untuk desain of rechargeable battery, semua kriteria yang ditujukan untuk desain baterai primer harus dipertimbangkan untuk desain baterai isi ulang. Selain itu, baterai isi ulang multisel dibangun menggunakan sel yang memiliki kecocokan kapasitas. Nah, dalam baterai multisel yang terhubung secara seri, sel dengan kapasitas terendah akan menentukan durasi pembuangan, sedangkan sel dengan kapasitas tertinggi akan mengontrol kapasitas kembali selama pengisian. Untuk sel yang tidak seimbang, baterai tidak akan bisa dibebankan ke kapasitas yang dirancang. Untuk meminimalkan ketidakcocokan, maka sel-sel harus dipilih untuk baterai tertentu sedekat mungkin dengan kapasitas yang identik. Kemudian, pengaman harus disertakan untuk mengontrol pengisian demi mencegah kerusakan pada baterai karena pengisian yang kasar. Kemudian, kontrol yang tepat dari proses pengisian daya sangat penting untuk kehidupan dan keamanan baterai. Next, dua pertimbangan utama yang akan ditangani meliputi kontrol tegangan dan arus untuk mencegah overcharge. Lalu, sensor suhu dan respon untuk menjaga suhu baterai dalam kisaran tertentu ditentukan oleh produsen baterai. Untuk charge control, kontrol pengisian atau kontrol tegangan dan arus selama pengisian untuk sebagian besar baterai terdapat di dalam pengisi daya. Perangkat pelindung dipasang di dalam baterai dan pengisian daya terhenti jika terjadi kenaikan suhu yang tidak dapat diterima. Sehingga diperlukan perangkat thermal yang diantaranya adalah termistor, termostat, thermal fuse, dan perangkat koefisien suhu positif atau PTC. Untuk termistor, perangkat ini merupakan resistor terkalibrasi yang nilainya terbalik dengan suhu. Hambatan nominalnya adalah 25 derajat Celcius. Nilai nominalnya 10 kilo ohm, yang merupakan nilai nominal umum. Dengan penempatan yang tepat di dalam paket baterai, pengukuran suhu baterai tersedia, dan Tmax, Tmin, dan T per T, dalam hal ini T-nya merupakan waktu pengisian atau parameter lain seperti itu, dapat ditetapkan untuk kontrol muatan. Selain itu, suhu baterai dapat dideteksi selama pengosongan untuk mengontrol pengosongan. Misalnya, mematikan muatan hingga menurunkan suhu baterai. Kemudian, termostat atau temperatur cutoff (TCO). Perangkat ini beroperasi pada suhu tetap dan digunakan untuk menghentikan pengisian atau pengosongan. Ketika suhu baterai internal yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai, TCO biasanya dapat di-setel ulang. Mereka terhubung secara seri di dalam tumpukan sel. Kemudian, thermal fuse. Perangkat ini dihubungkan secara seri dengan sel stuck dan akan membuat sirkuit saat suhu yang telah ditentukan tercapai. Kemudian, perangkat koefisien suhu, yang merupakan perangkat yang dapat di-setel ulang. Terhubung secara seri antar sel yang resistensinya meningkat dengan cepat saat suhu ditetapkan sebelum tercapainya pengisian full, sehingga mengurangi arus dalam baterai menjadi arus rendah yang dapat diterima. Karakteristik perangkat PTC ditunjukkan oleh gambar di samping. Ini akan merespon arus hubung tinggi di luar batas desain seperti korsleting dan bertindak seperti dapat di-setel ulang. Ini juga akan merespon suhu tinggi di sekitar perangkat PTC, dalam hal ini untuk beroperasi seperti perangkat pemutusan suhu atau TCO. Gambar berikut menunjukkan skema rangkaian baterai yang menunjukkan lokasi listrik perangkat pelindung. Lokasi perangkat thermal di unit baterai sangat penting untuk memastikan bahwa mereka akan merespon dengan baik karena suhu mungkin tidak seragam. Berikut contoh lokasi yang direkomendasikan dalam kemasan baterai. Pengaturan lain dimungkinkan tergantung pada desain dan aplikasi baterai tertentu. Rincian prosedur khusus untuk pengisian dan pengendalian biaya tercantum pada berbagai bab dalam baterai isi ulang. Contoh kontrol pengosongan atau pengisian. Sirkuit elektronik dapat digunakan untuk memaksimalkan masa pakai baterai dengan memutuskan pembuangan sedekat mungkin dengan ujung yang ditentukan atau tegangan cut-off. Mengakhiri pelepasan pada tegangan terlalu tinggi akan mengakibatkan hilangnya sejumlah besar kapasitas baterai. Kontrol akurat akan memungkinkan pengisian baterai daya maksimum dalam kondisi aman tanpa merusak. Kontrol muatan untuk kendaraan listrik hybrid akan menguntungkan untuk mendapatkan efisiensi atau pengisian daya yang mendekati 100%.
Dengan biaya penuh, biaya penerimaan adalah 0. Berikut untuk lithium-ion baterai. Kontrol khusus harus digunakan pada baterai lithium-ion untuk manajemen pengisian dan pengosongan. Biasanya, rangkaian kontrol akan membahas item berikut yang mempengaruhi kehidupan baterai dan keamanannya. Yang pertama, tegangan sel, lalu kontrol suhu dan perlindungan sirkuit pendek, di mana pada tegangan sel, tegangan masing-masing akan dipantau secara terus-menerus bergantung pada kimia baterai lithium-ion spesifik. Lalu pada kontrol suhu, seperti halnya sistem baterai lainnya, suhu tinggi akan menyebabkan kerusakan permanen. Suhu baterai internal untuk sebagian besar aplikasi harus dijaga di bawah 75 derajat Celcius. Pemutusan suhu dengan perjalanan 70 derajat Celcius dan setel ulang suhu di kisaran 45 derajat Celcius akan digunakan secara rutin. Suhu melebihi 100 derajat Celcius dapat menyebabkan kerusakan sel permanen. Untuk itu, sekering 3 permanen digunakan, biasanya disetel ke 104 derajat Celcius dengan toleransi 5 derajat. Kemudian perlindungan sirkuit pendek. Biasanya, batas arus dimasukkan ke dalam perlindungan sirkuit sebagai cadangan. Perangkat atau sekring PTC dipasang seri dengan baterai. Ini disarankan untuk menempatkan PTC di antara rakitan paket dan keluaran baterai. Kemudian, Electronic Energy Management and Display Smart Battery. Mikroprosesor. Selama dekade terakhir, pengembangan penting dalam teknologi baterai isi ulang telah diperkenalkan penggunaan mikroprosesor elektronik untuk mengoptimalkan kinerja baterai, kontrol pengisian dan pengosongan, tingkatan keamanan, dan penggunaan informasi tentang kondisi baterai. Mikroprosesor dapat digabungkan di dalam baterai yang disebut baterai pintar. Beberapa fitur dalam mikroprosesor diantaranya kontrol biaya. Mikroprosesor dapat memantau baterai selama pengendalian pengisian daya, tingkat biaya, dan penghentian biaya, seperti T, Vmax, V, T, dan T per T kecil, untuk memotong biaya atau untuk beralih ke taraf biaya yang lebih rendah atau metode biaya lainnya. Arus konstan, kemuatan tegangan konstan dapat dikontrol, dan opsi dapat dimasukkan ke dalam chip untuk pengisian pulsa. Kemudian, ada kontrol pelepasan, yang disediakan untuk mengontrol kondisi seperti laju pelepasan, tegangan cut-off akhir, masa pakai, dan pemerataan sel dalam manajemen suhu. Lalu, indikator status pengisian daya, yang biasanya dikenal sebagai pengukur gas, memperkirakan kapasitas baterai yang tersisa dengan memperhitungkan variabel seperti laju dan waktu pengosongan, suhu, self-discharge, laju, dan durasi pengisian. Kemudian, informasi lainnya. Data dikumpulkan selama masa pakai baterai untuk memperbarui database, dan jika perlu, lakukan perubahan untuk mempertahankan kinerja yang optimal. Informasi lain bisa juga dimasukkan atau dikumpulkan, seperti kimia dan karakteristik baterai, manufaktur, informasi produsen baterai, dan juga riwayat baterai, serta siklus, dan semacamnya. Elemen desain baterai pintar. Ada beberapa elemen utama yang perlu diperhatikan, yaitu measurement, calculation, communication, dan error. Pada measurement, ada beberapa parameter yang dapat diukur secara langsung, seperti tegangan, arus, suhu, dan waktu. Tingkat keakuratan data sangat diperlukan. Misalnya, pada pengukuran tegangan, tingkat keakuratan harus setidaknya 0,05. Pengukuran yang tidak akurat dapat menyebabkan harga yang di bawah atau yang berlebih, merusak masa pakai baterai. Lalu ada calculation, di mana langkah perhitungan meliputi prosedur penggunaan data terukur sebagai algoritma untuk memperkirakan kinerja baterai, minimal kapasitas pada berbagai pengosongan, beban, dan suhu, penerimaan biaya, pelepasan sendiri, dan lain-lain. Elektronik baterai pintar awal menggunakan model linear sederhana untuk parameter ini yang sangat membatasi keakuratan dalam memprediksi kinerja baterai. Lalu, ada communication. Komunikasi yang jelas, akurat, dan aman penting antara baterai dan pengisi daya, induk, serta peralatan yang menggunakan baterai untuk setiap komponen guna mendapatkan data atau memberikan data yang dibutuhkan ke salah satu komponen lainnya. Lalu, error. Seperti yang dibahas dalam pengukuran atau measurement, penting bahwa parameter diukur seakurat mungkin, sehingga menghasilkan kapabilitas yang baik, dan tidak menimbulkan kerusakan pada baterai atau masalah keamanan. Selain itu, smart baterai memberikan informasi tentang margin of error dalam perhitungan status pengisian daya. Fungsi ini disebut max error dan memiliki rentang antara 0 sampai dengan 100. Misalnya, bila stage of charge menampilkan 30% dan errornya 20%, maka stage of charge yang sebenarnya bisa 30 sampai 50%. Lalu, the smart battery system.
Untuk memastikan komunikasi yang efektif antara baterai dan perangkat host standar, metode komunikasi diperlukan. Salah satu metode yang dikembangkan oleh produsen baterai dan perusahaan mikroprosesor adalah Smart Battery System, berdasarkan sistem bus management. Pada tahun 1995, spesifikasi data baterai cerdas dirilis oleh SBS Forum. Tujuan dari antarmuka baterai cerdas adalah memberikan informasi yang memadai untuk daya manajemen dan kontrol pengisian daya terlepas dari bahan kimia baterai tertentu. Pengisian sistem akan dapat memberitahu pengguna berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh baterai. Salah satu metode smart baterai yang mungkin adalah sistem yang terdiri dari baterai, pengisi daya baterai, dan sebuah host, yang berupa komputer notebook, kamera video, telepon seluler, dan peralatan elektronik portable lainnya. Berikut adalah ilustrasi dari SM Bus pada smart system baterai. Baterai cerdas terdiri dari kumpulan sel atau baterai sel tunggal dan dilengkapi dengan perangkat keras khusus yang menyediakan informasi keadaan saat ini, yang dihitung dan diprediksi SM Bus hostnya. Ini dapat memantau parameter lingkungan tertentu untuk hitung nilai data yang dibutuhkan. Smart baterai berkomunikasi dengan perangkat lain, seperti bus host SM atau manajemen sistem dan smart battery charger, melalui dua antarmuka komunikasi terpisah. Jalur SM Bus clock dan data. Komunikasi utama saluran antara smart baterai dan perangkat SM Bus lainnya. Smart battery charger adalah sirkuit pengisian daya yang menyediakan smart baterai arus, pengisian, dan tegangan pengisian agar sesuai dengan persyaratan yang diminta baterai cerdas. Smart battery charger tidak memungkinkan baterai cerdas untuk memasuk daya ke seluruh sistem saat baterai cerdas penuh diisi dan sistem terhubung ke daya AC sehingga memperpanjang umur baterai. Smart battery charger akan menerima keadaan kritis dari smart baterai saat mendeteksi masalah. Implementasi khusus dari PC Bus menjelaskan protokol data, perangkat alamat, dan persyaratan kelistrikan tambahan yang dirancang untuk secara fisik mengangkut perintah dan informasi antara komponen sistem baterai cerdas. SM Bus host meminta informasi dari baterai dan memungkinkan dalam skema manajemen daya sistem untuk menggunakan dan memberikan informasi kepada pengguna tentang status dan kemampuan baterai. SM Bus host juga akan menerima peristiwa penting dari smart baterai saat mendeteksi masalah. Berikut ilustrasi dari jalur SM Bus clock dan data. Terminal baterai. Baterai plus dan minus, jam, data dan pengaman sinyal serta suhu merupakan bagian dari terminal baterai. Jika baterai disambungkan ke host, kebutuhan elektronik tidak berada di dalam baterai. Karena konstruksi mekanis selesai, itu harus diprogram dengan informasi seperti kimia, arus pengisian, tegangan maksimum, dan lain-lain. Informasi yang tersedia untuk tuan rumah dan pengisi daya diantaranya mengisi instruksi untuk tegangan arus dan suhu, kapasitas desain baterai, sisa waktu untuk pengisi penuh, sisa waktu berjalan, tegangan operasi, arus daya dan suhu, hitungan siklus baterai, nama produsen, model, nomor seri, dan tanggal pembuatan, serta informasi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.